Bat percaya bahwa Kebo Ijo adalah tersangka pembunuhan Tunggul Ametung. Ken Arok yang saat itu adalah orang kepercayaan Tunggul Ametung langsung membunuh Kebo Ijo. Setelah membunuh Tunggul Ametung, Ken Arok mengambil jabatannya, memperistri Ken Dedes yang saat itu sedang mengandung, dan memperluas pengaruh Tumapel sehingga akhirnya mampu menghancurkan kerajaan Kediri. Rupanya kasus pembunuhan ini tercium oleh Anusapati, putra Ken Dedes dengan Tunggul Ametung. Anusapati, yang diangkat anak oleh Ken Arok mengetahui semua kejadian itu dari ibunya Ken Dedes, dan bertekad untuk menuntut balas. Anusapati akhirnya merancang pembalasan pembunuhan itu dengan menyuruh seorang pendekar sakti kepercayaannya, yaitu Ki Pengalasan. Pada saat menyendiri di kamar pusaka kerajaan, Ken Arok mengamati pusaka kerajaan yang dimilikinya. Salah satu pusaka yang ada keris Empu Gandring adalah keris tanpa sarung, buatan Empu Gandring. Melihat ceceran darah pada keris tersebut, ia merasa ketakutan, terlebih-lebih terdengar suara gaib dari dalam keris tersebut yang meminta tumbal. Ia ingat kutukan Empu Gandring yang dibunuhnya, dan serta-merta membantingnya ke tanah sampai hancur berkeping-keping. Ia bermaksud memusnahkannya, namun ternyata keris tersebut melayang dan menghilang. Sementara Anusapati dan Ki Pengalasan merancang pembunuhan tersebut, tiba-tiba keris tersebut berada di tangan Anusapati. Lalu Anusapati menyerahkan keris kepada Ki Pengalasan yang menurut bahasa sekarang, bertugas sebagai eksekutor terhadap Ken Arok. Tugas itu dilaksanakannya, dan untuk menghilangkan jejak, Anusapati membunuh Ki Pengalasan dengan keris tersebut. Anusapati mengambil alih pemerintahan Ken Arok, tetapi tidak lama, karena Toh Jaya, putra Ken Arok dari Ken Umang akhirnya mengetahui kasus pembunuhan itu, dan Toh Jaya pun menuntut balas. Toh Jaya mengadakan acara sabung ayam di kerajaan yang sangat digemari Anusapati. Ketika Anusapati lengah, Toh Jaya mengambil keris Empu Gandring tersebut dan langsung membunuhnya di tempat. Toh Jaya membunuhnya berdasarkan hukuman di mana Anusapati diyakini membunuh Ken Arok. Setelah membunuh Anusapati, Toh Jaya mengangkat dirinya sebagai raja menggantikan Anusapati. Toh Jaya sendiri tidak lama memerintah. Muncul berbagai ketidakpuasan baik di kalangan rakyat dan bahkan kalangan elit istana yang merupakan keluarga dan saudaranya sendiri. Di antaranya Mahisa Campaka dan Dyah Lembutal. Ketidakpuasan dan intrik istana ini akhirnya berkobar menjadi peperangan yang menyebabkan tewasnya Toh Jaya. Setelah keadaan berhasil dikuasai, tahta kerajaan akhirnya dilanjutkan oleh Ranggawuni yang memerintah cukup lama dan dikatakan adalah masa damai kerajaan Singosari. Sejak terbunuhnya Toh Jaya, keris Empu Gandring hilang, tidak diketahui di mana rimbanya berada. Keris Empu Gandring ini menurut beberapa sesepuh tanah Jawa sebenarnya tidak hilang, dalam arti hilang musnah dan benar-benar tidak ketahuan keberadaannya. Pada bagian ini tak hendak membahas masalah itu, pada bagian ini hendak mengajak para penonton untuk sejenak menganalisis keampuhan atau tuah dari keris itu maupun pembuatnya Empu Gandring. Di akhir hayatnya di ujung keris buatannya sendiri, Empu Gandring mengutuk Ken Arok, bahwa keris itu akan menelan korban 7 turunan dari Ken Arok. Sekarang marilah kita hitung, dalam sejarah ataupun legenda yang kita ketahui, ternyata ada 7 orang yang terbunuh oleh keris Empu Gandring. 1 Empu Gandring, sang pembuat keris. 2 Kebo Ijo, rekan Ken Arok. 3 Tunggul Ametung, penguasa Tumapel saat itu. 4 Ken Arok, sendiri kerajaan Singosari. 5 Ki Pengalasan, pengawal Anusapati yang membunuh Ken Arok. 6 Anusapati, anak Ken Dedes yang memerintah Ki Pengalasan membunuh Ken Arok. 7 Toh Jaya, putra Ken Arok dari selirnya Ken Umang tidak terbunuh oleh keris ini, tetapi terluka oleh lembing dan akhirnya tewas karena luka-lukanya. 1 lagi yang terakhir adalah Ken Dedes yang mati oleh keris itu. Dan kemudian keris itu diambil oleh Raja Jawa yang memiliki kesaktian luar biasa untuk memusnahkan keris itu, dibuang ke kawah Gunung Kelut di Jawa Timur. Nah, itulah kisah pusaka keris Empu Gandring yang menjadi legenda di masa kerajaan Singosari Kediri, Jawa Timur. Semoga kisah ini bermanfaat untuk Anda sekalian. Kami akhiri akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.